Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Amelia dengan NIM 2201020012. Saya ingin mengumpulkan tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ronald Aprianto, SEMSI. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan menyampaikan tanggapan atau argumentasi berdasarkan pertanyaan pada kasus evaluasi keputusan berbasis data pada PT Sumber Maju. Yang pertama, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum pengurangan pembelian 40% barang soul moving. Jadi sebelum mengambil keputusan tersebut, perusahaan itu seharusnya menganalisis data berupa data tren penjualan per SKU selama 2-3 tahun terakhir. Terus ada lead time, pemasukan untuk setiap item slow moving. Kemudian ada tingkat kontribusi margin laba dari setiap SKU, bukan hanya kontribusi pendapatan. Terus ada biaya penyimpanan dan biaya stock holding dari masing-masing SKU. Kemudian ada proyeksi permintaan dan pola musiman atau yang disebut dengan seasonality. Data siklus hidup produk atau produk life dan substitusi barang. Tanpa mempertimbangkan semua dimensi tersebut, keputusan pengurangan bisa berdampak pada hilangnya penjualan atau pelangganan tertentu. Kemudian saya akan menanggapi soal nomor 2. Apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Jelaskan. Jadi secara umum sudah sesuai karena keputusan didasarkan pada hasil analisis data historis seperti peningkatan biaya persediaan, penurunan resiko perputaran atau kontribusi SKU terhadap pendapatan, serta peningkatan biaya gudang. Namun belum sepenuhnya optimal karena terlihat bahwa kesalahan menyebabkan kekurangan stok pada fast moving. Itu artinya data demand forecasting dan akurasi prediksinya belum diperhitungkan secara matang sebelum implementasi. Jadi itu yang pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3, apakah keputusan yang diambil dapat dikatakan efektif berdasarkan hasil 6 bulan? Jadi keputusan itu dapat dikatakan efektif berdasarkan indikator-indikatornya. Yang pertama ada biaya persediaan turun 12%. Jadi efisiensi biaya itu tercapai. Kemudian ada perputaran persediaan meningkat dari 5 ke 6,5 per tahun. Perbaikan likuiditas persediaan. Kemudian ada profit bersih meningkat 8%. Jadi keputusan itu berdampak langsung pada profitabilitas. Namun secara holistiknya belum sempurna karena muncul side effect berupa kehabisan stok fast moving yang menurunkan kualitas pelayanan yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Kemudian pertanyaan keempat, apa resiko dari pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan dampaknya terhadap pelayanan pelanggan? Resikonya yaitu kehabisan stok, hilangnya penjualan potensi pendapatan. Kemudian ada beberapa resiko yaitu kehabisan stok, hilangnya penjualan dan loyalitas dan pengalaman pelanggan. Jika kebutuhan tidak terpenuhi, pelanggan bisa berpindah ke store lain dan reputasi perusahaan itu menurun jika ketersediaan barangnya terjadi berulang. Dampaknya apa? Pelanggan mungkin merasa kecewa, mengeluh, atau tidak mau melakukan repeat order lagi. Pertanyaan kelima, metode apa yang dapat digunakan untuk menghitung penghematan biaya persediaan? Jadi ada beberapa metode, yaitu ada activity
equity business costing untuk mengidentifikasi biaya penyimpanan, penanganan, dan administrasi per SKU. Ekonomi order equity untuk menghitung jumlah optimal pembelian guna meminimalkan biaya total persediaan. Pertanyaan ke-6, bagaimana perubahan rasio perputaran persediaan mencerminkan efektivitas pengendalian persediaan? Jadi, rasio itu meningkat dari 5,5, berarti persediaan semakin cepat berputar, tidak terlalu lama disimpan. Itu menunjukkan bahwa stok lebih selaras dengan permintaan dan pengendalian persediaan. Dampaknya adalah cost flow, semakin risiko penumpukan barang itu berkurang. Selanjutnya ada pertanyaan ke-7, rekomendasi stok produk fast moving. Rekomendasinya yaitu menerapkan sistem safety stock untuk SKU fast moving menggunakan forecasting berbasis AI atau big data dengan evaluasi akurasi berkala. Terus membuat klarifikasi persediaan, kemudian integrasi reorder point yang otomatis berdasarkan permintaan harian. Kemudian melakukan kolaborasi demand planning dengan bagian pemasaran dan distributor. Terakhir pertanyaan ke-8, jika ada manajer akuntansi, data tambahan apa yang dibutuhkan untuk evaluasi kebutuhan yang lebih akurat? Jadi data yang diperlukan itu ada margin, kontribusi per SKU, bukan hanya omset aja. Jadi customer lifetime value itu mengetahui dampak kehilangan dan akibat stock out, breakdown, biaya operasional sebelum dan sesudah kebijakan, tingkat keluhan pelanggan dan low sales karena kehabisan stok, tingkat akurasi forecasting per periode, dan perbandingan biaya vs biaya kehilangan penjualan. Jadi, data tersebut mengevaluasi efektivitas kebijakan secara finansial dan non-finansial. Jadi, keputusan berbasis dari PT Sumber Maju itu sudah membawa hasil yang positif di sisi efisiensi profitabilitas. Belum perlu penyempurnaan dari perancangan pembelian fast moving dan pelanggan serta stabilitas dari penjualan. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan untuk mata kuliah teori pengembangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.